Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah ilmu kalam, yang mana materi pada kali ini yaitu pengantar ilmu kalam. Adapun capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan mulai dari pengertian ilmu kalam, nama-nama lain dari ilmu kalam, sampai fungsi ataupun manfaat dari mempelajari ilmu kalam itu sendiri. Langsung saja, apa itu ilmu kalam? Berbicara tentang ilmu kalam, tentu kita harus mengetahui lebih dahulu apa itu ilmu kalam. Secara bahasa, kata kalam berasal dari bahasa Arab, yakni al-kalam, yang berarti perkataan ataupun pembicaraan. Hal ini, kata kalam itu diambil karena dipicu oleh perdebatan politik dan teologis pada masa awal Islam, seperti perdebatan tentang status keimanan seseorang hingga perdebatan mengenai sifat-sifat Allah. Kemudian secara terminologis, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan argumentasi yang logis untuk membuktikan kebenaran keyakinan dalam, ataupun lebih mudah dipahami, ilmu kalam ini adalah ilmu yang menjembatani dalil-dalil tekstual kepada dalil-dalil rasional. Jadi, itu tadi pengertian daripada ilmu kalam. Adapun ilmu kalam juga mempunyai nama lain, ataupun ilmu kalam juga bisa disebut dengan ilmu tauhid, ataupun ilmu usuluddin, ilmu akidah, dan ilmu teologi Islam. Nah, kenapa dinamakan dengan ilmu tauhid, ilmu usuluddin? Karena di dalam ilmu kalam nanti akan membahas dalam kajian-kajian mengenai juga tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang pokok-pokok dalam Islam, akidah, kemudian teologi-teologi di dalam Islam. Ada beberapa hal yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam. Yang pertama, perbedaan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran, di mana pada masa itu umat Islam merasa ataupun terdorong untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis. Khususnya dalam hal ini, mereka memerlukan argumen yang kuat dan rasional ketika menafsirkan ayat-ayat, wabil khusus ayat Al-Quran, yaitu ayat mutasyabihat, yakni ayat yang maknanya tidak jelas secara harfiah, terutama ayat yang terkait juga dengan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kehendak bebas manusia. Kemudian yang kedua yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam, yaitu
persoalan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini sangat signifikan terhadap munculnya ilmu kalam. Karena setelah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, di mana pada kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadilah konflik di dalam Islam, yang mana konflik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Konflik antara keduanya mengakibatkan terjadi perang di kalangan umat Islam, yakni yang dikenal dengan Perang Siffin. Tepatnya terjadi pada tahun 657 Masehi, tepatnya pada bulan Juli atau tahun 37 Hijriyah. Nah, konflik ini memecah belah umat Islam menjadi beberapa golongan pada akhirnya, di mana peperangan Siffin itu terjadi beberapa bulan, mengakibatkan banyak umat Islam yang terbunuh pada perang tersebut, sampai peperangan hampir ataupun sudah diambang kemenangan oleh kalangan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan berinisiatif ataupun membuat siasat. Siasat ini dibuat ataupun diusul oleh Amr bin As, di mana dia membuat siasat Al-Quran ditancapkan di hujung pedangnya, kemudian diangkat. Itu membuat kode pada peperangan itu agar diselesaikan dengan ayat-ayat Allah ataupun dengan hukum-hukum Al-Quran. Nah, maka dari itu terjadilah peristiwa tahkim atau lebih dikenal dengan al-bitrase ataupun perjanjian damai. Nah, dari perjanjian damai itulah dari kubu Ali ada yang mendesak agar Ali menyetujui tahkim tersebut, ada pula yang menolak. Nah, dari peristiwa itulah maka perbedaan pemahaman di kalangan Ali mengakibatkan muncullah aliran Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan nanti timbul sekte-sekte lainnya. Kemudian yang melatar belakangi munculnya ilmu kalam, munculnya perdebatan tentang dosa besar, takdir, dan kebebasan manusia. Nah, dari latar belakang yang kedua tadi yang telah saya jelaskan, muncul perdebatan di kalangan umat Islam tentang peristiwa tahkim, maka umat Islam akan berdebat tentang yang melakukan peristiwa tahkim akan memperoleh dosa besar, kemudian kebebasan manusia dan sebagainya. Kemudian ruang lingkup kajian ilmu kalam, nanti di dalam ilmu kalam kita akan membahas, yang akan dibahas itu tentang yang pertama ilahiyat ataupun tentang ketuhanan, mulai itu dari wujud Allah, sifat-sifat Allah, dan asmaul husna. Yang kedua nubuat, tentang kenabian, kemudian mukjizat, dan tentang wahyu. Kajian yang ketiga yaitu tentang sam'iyat, yakni atau lebih gampangnya tentang yang ghaib, seperti malaikat, hari kiamat, tentang surga dan neraka. Yang terakhir insaniyat, tentang kebebasan manusia, tentang takdir dan tanggung jawab moral. Adapun peran ilmu kalam sangat penting di dalam Islam, karena ilmu kalam itu berperan menjelaskan dan memperkuat dasar-dasar akidah Islam. Dengan ilmu kalam juga berperan menjawab keraguan, kritik, dan pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian ilmu kalam berperan menjadi sarana dialog antara wahyu dan akal. Yang terakhir, membantu umat Islam
memahami persoalan keimanan secara logis. Adapun fungsi ilmu kalam itu sendiri, dengan kita mempelajari ilmu kalam, kita bisa memelihara kemurnian akidah kita. Kemudian menguatkan keimanan melalui argumentasi yang rasional. Yang ketiga, menangkal paham yang menyimpang dari ajaran Islam. Dan fungsi selanjutnya, menjadi landasan berpikir dalam memahami masalah ketuhanan dan kepercayaan. Karena di dalam ilmu kalam nanti, sebagaimana pengertian yang mudah dipahami tadi, dengan ilmu kalam adalah ilmu yang menjembatani dalil-dalil tekstual kepada dalil rasional. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari ilmu kalam. Dengan kita mempelajari ilmu kalam, kita bisa menguatkan keimanan kita. Kemudian kita bisa memahami dasar-dasar akidah Islam secara rasional. Kemudian kita bisa menjawab keraguan terhadap ajaran Islam, membentengi umat dari pemahaman yang menyimpang, dan menumbuhkan sikap kritis dan argumentatif. Di mana dengan kita mempelajari ilmu kalam, kita tidak hanya sekedar meyakini ataupun memahami tentang akidah, tauhid, ataupun kita memahami nas-nas Al-Quran dan hadis, tidak hanya dari tekstual saja, tapi dengan kita belajar ilmu kalam ini, kita bisa memahami hal-hal tadi secara rasional ataupun argumentatif. Baik, adapun kesimpulannya, pembahasan kita kesempatan kali ini yaitu ilmu kalam adalah ilmu yang membahas akidah Islam secara rasional dan tekstual. Yang mana ilmu kalam itu muncul karena kebutuhan menjelaskan dan mempertahankan ajaran Islam. Yang mana kita tahu sejarahnya ketika Islam mulai tersebar luas, muncul pertanyaan-pertanyaan dari kalangan non-muslim. Karena Islam mulai menyebar ke daerah Romawi, Persia, maka yang dihadapi adalah bukan orang-orang yang muslim saja, tetapi yang dihadapi orang-orang yang non-muslim. Yang mana pertanyaan-pertanyaan dari non-muslim itu harus dijelaskan dengan cara rasional. Tidak bisa kita menjawabnya secara tekstual saja. Kemudian ruang lingkupnya meliputi ketuhanan, kenabian, hal-hal gaib, dan manusia. Dan yang kesimpulan yang terakhir, ilmu kalam memiliki peran penting dalam memperkuat keimanan dan menjawab tantangan zaman. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesempatan, selanjutnya kita akan membahas ilmu kalam lebih dalam lagi. Kita akan membahas berbagai pemikiran-pemikiran sekte-sekte di dalam ilmu kalam. Mungkin sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.